Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi fi hadhihi al-hissah fi dirasati al-lughati al-arabiyyah an mansubatil asma. Ana masrurun bi liqa'ikum hadzal yaum wa la'allakum fahimuna ma darasna al-yaum. Baiklah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim-isim yang mansub. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang isim-isim yang marfu', maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isim-isim yang mansub. Nah, isim yang mansub yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek kalau dalam bahasa kitanya. Maf'ul bih adalah objek. Kita ambil contoh. Yang pertama, yusalli ar-rajulu salatal isya. Nah, yang menjadi maf'ul bih di sini adalah salata. Salat. Yusalli adalah sebagai fi'il mudhari' marfu'. Kemudian ar-rajulu sebagai fa'il. Salata sebagai maf'ul bih. Kemudian al-isya'i dia menempati posisi majrur, atau kenapa dia majrur? Majrur karena dia adalah mudhafun ilaih. Nah, idhofahnya mudhaf dan mudhafun ilaih, solata ini menempati dua kedudukan i'rab. Yang pertama sebagai maf'ul bih, yang kedua sebagai mudhaf. Dan al-isya adalah mudhafun ilaih. Gabungan antara mudhaf dan mudhafun ilaih, nah itu disebut dengan dua kata satu makna, disebut dengan idhafah. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Yaksilu al-mutawaddi'u al-yadayn. Yaksilu sebagai fi'il marfu', fi'il mudhari' marfu', tanda marfu'nya dhammah. Al-mutawaddi'u adalah sebagai fa'il marfu', tanda marfu'nya adalah dhammah, tandanya dhammah. Al-yadain sebagai maf'ul bih mansub, dan tanda mansubnya adalah ya dan nun. Begitupun dengan contoh-contoh berikutnya. Jadi pada dasarnya maf'ul bih ini kedudukannya dia harus mansub, karena itulah ketentuan dalam bahasa Arab. Jadi isim mansub yang pertama adalah maf'ul bih. Kita masuk ke yang kedua. Yang menjadi isim mansub yang kedua adalah khabar kana. Nah, khabar kana sesuai dengan kaidahnya, kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana adalah merafakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, di sini khabarnya pada nomor 1 adalah fallahan, dan isimnya adalah Abu Ibrahim. Kana adalah hurufnya, huruf kana. Jadi sesuai dengan kaidahnya, kana merafakkan isim dan menasabkan khabar. Isimnya Abu Ibrahim dalam keadaan marfu', fallahan adalah khabar kana dalam keadaan nasab. Begitupun dengan contoh nomor 2. Kita ambil contohnya,
kana al-hujjaju mabrurina. Kana al-hujjaju mabrurina. Nah, mabrurina adalah khabar dari kana. Maka yang menjadi isimnya adalah al-hujjaju. Nah, untuk khabar di sini mabrurina bentuknya adalah jamak. Karena dia jamak dan dia adalah kedudukannya mansub, maka tanda jamak untuk mansub dalam bahasa Arab adalah ya dan nun apabila dia jamak mudzakkar salim. Begitupun dengan contoh-contoh berikutnya. Misalnya pada contoh yang ketiga, lastu mudarrisan bal ana talibun. Nah, kata-kata lastu adalah laisa sebenarnya asalnya. Laisa ana. Laisa ana. Nah, cuman karena dia digabungkan dengan dhamirnya ana, maka menjadi lastu. Nah, laisa dan digabungan antara dhamir tu-nya, dia adalah jumlah dalam bentuk fi'il dan fa'il. Maka mudarrisan menjadi maf'ul bih. Nah, mudarrisan menjadi maf'ul bih. Nah, itu dia yang kedua, isim yang mansub, yaitu khabar kana. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Yang menjadi isim mansub yang ketiga adalah isim inna dan kawan-kawannya. Inna, anna, li'anna, lakinna, dan semacamnya. Sesuai dengan kaidahnya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah innallaha sami'un alim. Inna sesuai dengan kaidahnya, ini huruf inna dan Allah sebagai isimnya, sami'un alim sebagai khabarnya. Maka sesuai dengan kaidahnya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim. Isim di sini adalah Allah. Kemudian khabarnya adalah sami'un alim. Begitupun dengan contoh yang kedua. Misalnya al-insanu fakirun lakinnallaha. Nah, Allah di sini menjadi isim dari lakinna dan ghaniyun menjadi khabar dari lakinna. Itu dia yang ketiga, isim mansub. Kemudian kita masuk yang keempat, adalah tawabi'. At-tawabi'. At-tawabi' di sini kita akan membahas isim yang mansubnya adalah al-ma'tuf alal mansub, dan yang kedua an-na'at alal mansub. Kita masuk yang pertama, yaitu al-ma'tuf alal mansub.
maktuf yang mansub. Maktuf atau kita kenal dengan mengikut. Kita akan ketahui ada huruf-huruf ataf di antaranya waw, fa, thumma. Nah, di sini kita akan bahas tentang contoh-contohnya maktuf alal mansub atau maktuf yang dalam kedudukan mansub. Contohnya yang pertama adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna sesuai kaidahnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya di sini adalah Allah, wa adalah huruf ataf, malaikatahu sebagai maktuf. Nah, maktuf ini artinya mengikuti. Karena Allahnya adalah mansub, maka karena mengikuti Allah, maka malaikata kedudukannya juga mansub. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Kanatil mudarrisatu mujtahidatin fi durusihinna wa mukhlisatin. Mujtahidatin wa mukhlisatin. Nah, mudarrisat di sini kedudukannya sebagai isim kana, karena mudarrisat dalam keadaan nasab. Nah, kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Di sini yang nasab adalah khabarnya, khabar dari kana. Nah, isimnya adalah mudarrisat, khabarnya adalah mujtahidat. Mujtahidatin adalah khabarnya dalam keadaan mansub. Apa tanda mansubnya? Tanda mansubnya adalah kasrah. Karena dia jamak muannas, tandanya adalah kasrah. Nah, yang menjadi maktufnya di sini adalah mukhlisatin. Mukhlisatin adalah maktuf alal mansub. Dia mengikuti yang mana? Mengikuti dari khabar tadi, yaitu mujtahidatin. Mana huruf atafnya? Huruf atafnya adalah waw. Begitupun dengan contoh-contoh berikutnya. Kita ketahui ada au, wa, summa dan semacamnya. Atau kita bisa bahas contoh yang ketiga. Laisat as-sayyidatu Khadijah da'iyatan aw mudarrisatan walakinnaha muwazzafatun. Laisat as-sayyidah Khadijah da'iyatan. Nah, di sini yang menjadi maktuf alainya adalah mudarrisatan. Mana huruf atafnya? Huruf atafnya adalah au. Nah, dia mengikuti apa? Mengikuti dari khabar tadi. Khabarnya mana? Da'iyatan. Fahimtum jami'an? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua tentang tawabi' adalah naat yang mansub. Yang kedua naat yang mansub. Nah, jadi naatnya dalam kedudukan mansub. Apa contohnya? Contohnya yang pertama, ra'aitu kitaban jadidan. Ra'aitu
jumlah fi'il dan fa'il. Fi'il madhi. Kitaban adalah maf'ul bih. Maf'ul bih kedudukannya. Nah, jadi dan adalah na'at. Na'at itu adalah sifat baru, artinya baru, jadi dan. Atau contoh yang kedua. Ra'a Ibrahim al-asjara al-muthmirata fil hukul. Ra'a adalah fi'il madhi. Ibrahim fa'il marfu'. Al-asjara maf'ul bih. Al-muthmirata adalah sebagai na'at. Na'atnya dalam keadaan mansub. Apa tanda mansubnya? Tanda mansubnya adalah fathah. Nah, jadi musmirota ini adalah sifat atau na'at dari mana? Na'at dari al-asjar. Kemudian contoh yang ketiga. Nuridu an nakuna muslimina nafi'ina lid-dini wal watan. Nuridu jumlah fi'il dan fa'il. An nakuna itu adalah masdar muawwal, an dan ditambah dengan kana atau yakunu. Muslimina adalah maf'ul bih. Maf'ul bih mansub, tanda mansubnya adalah ya dan nun. Nafi'ina sebagai na'at. Na'atnya adalah mansub. Apa tanda mansubnya? Tanda mansubnya adalah ya dan nun. Nah, dia sifatnya sifat dari mana? Sifatnya atau naatnya dari mana? Dari muslimina. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Isim mansub yang kelima adalah al-hal atau keadaan dengan sambil, nah itu adalah hal. Jadi keadaan seseorang sambil melakukan sesuatu dengan, nah itu disebut dengan hal. Dan hal dalam bahasa Arab kedudukannya adalah mansub. Kedudukannya adalah mansub. Kita ambil contoh yang pertama. Waqafa Ibrahim mutahayyiran indama ra'a asy-syamsa musyriqatan fis sama'. Kalau kita lihat terjemahannya, Ibrahim berdiri dengan heran ketika melihat matahari dalam keadaan bersinar. Nah, dalam keadaan bersinar. Atau dengan heran. Nah, itu disebut dengan hal. Kita kembali ke contoh yang bahasa Arabnya. Waqafa. Waqafa Ibrahim. Waqafa adalah fi'il madhi mabni ala fathin. Ibrahim adalah fa'il. Mutahayyiran adalah maf'ul bih. Inda adalah zaraf. Ma ra'a, ma harfu syarti, ra'a adalah fi'il madhi, asy-syamsa maf'ul bih, musyriqatan hal. Nah, ini adalah hal. Fi harful jari as-sama'i majrur. Nah, di sini yang menjadi halnya adalah musyriqatan. Itu adalah hal.
Nah, musyrikatan sebagai hal. Nah, hal dia wajib mansub atau wajib nasab. Nah, karena dia mufrad bentuknya, maka menjadi musyrikatan. Apa tandanya? Tandanya adalah fathah. Atau kita ambil contoh yang kedua. Zahaba al-waladani ilal madrasah musri'aini li'alla yasila ilaiha mutaakhiraini. Pergi dua orang anak itu ke sekolah dengan cepat, semoga sampai ke sekolah tidak terlambat. Segar tidak terlambat. Nah, yang menjadi hal di sini adalah mutaakhiraini dan musri'aini. Musri'aini artinya dengan cepat. Mutaakhiraini agar tidak terlambat. Nah, jadi keadaannya biar tidak terlambat, berjalan atau pergi dengan cepat. Nah, dengan dan dalam keadaan adalah hal. Nah, di sini pada contoh yang nomor 2, dia bentuknya musanna atau dua orang. Maka tanda musannanya adalah ya dan nun. Ini juga ya dan nun tandanya. Nah, itu contoh yang kedua. Atau kita buat contoh yang ketiga. Syahadtu at-tullaba jalisina wa syahadtu at-talibati jalisatin fi qa'atil muhadarat. Aku melihat para siswa mereka duduk, dan aku melihat para siswi mereka juga duduk fi qa'atil muhadarat, di aula pertemuan muhadarah. Syahadtu fi'il dan fa'il, at-tulaba maf'ul bih, jalisina sebagai hal mansub, tanda mansubnya ya dan nun. Wa harful ataf, syahadtu fi'il dan fa'il, takdiruhu ana, takdirnya ana atau saya, at-talibati maf'ul bih, mansub karena dia jamak muannas salim, tanda mansubnya adalah tanya kasrah, talibati. Jalisatin adalah hal. Fi adalah harful jarri. Qa'ati majrur bi harfil jar, tanda jarnya kasrah. Muhadarati itu adalah idhafah, mudhaf dan mudhafin ilaih. Jumlah qa'atil muhadarat adalah idhafah namanya. Idhafah. Nah, di sini yang menjadi halnya adalah jalisina dan jalisatin. Nah, itu pembahasan tentang hal, salah satu bentuk isim-isim yang marfu'. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim masdar yang terbentuk dari fi'il yang ada dalam kalimat. Jadi maf'ul mutlak ini dia terbentuk dari fi'ilnya. Kita ambil contoh. Fi'il madi, yaqra'u, at-talibu fa'il marfu', al-Qur'ana maf'ul bih,
qiraatan sebagai apa? Maf'ul mutlak. Dibuatnya dari mana? Dibuatnya dari yaqra'u tadi. Nah, itu dia. Jadi sesuai dengan kaidahnya, al-maf'ul mutlak adalah isim masdar yang terbentuk dari fiil dalam kalimat. Nah, di sini karena fiilnya adalah yaqra'u, maka yaqra'u ini kita buat masdarnya. Masdar dari yaqra'u adalah qira'atun atau qira'atan. Karena dialah maf'ul, maf'ul kedudukannya mansub, maka menjadi qira'atan. Atau kita masuk ke contoh yang kedua tentang maf'ul mutlak. Misalnya adalah jalasa al-jaisu julusal asad. Jalasa fi'il madhi mabni ala fathin. Al-jaisu fa'il marfu', tanda marfu'nya dhammah. Julusa maf'ul bih, tanda maf'ul bihnya nasab adalah fathah. Al-asadi adalah mudhafun ilaih. Nah, dan di sini yang menjadi maf'ul mutlaknya adalah julus. Nah, yang menjadi maf'ul mutlaknya adalah julus dan kedudukannya juga sebagai maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Dia dibuat dari fi'il atau kata kerja. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya adalah julus. Nah, fi'ilnya dari julus ini adalah jalasa, fi'il madhi. Maka kita jadikan jalasa ini dalam bentuk masdar, maka dia menjadi julusan. Maka menjadi julusan. Atau kita buat contoh yang ketiga. Katabtu ar-risalata kitabatan. Nah, katabtu adalah jumlah dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir tu. Dhamir tu itu fa'ilnya. Ar-risalata maf'ul bih. Nah, kitabatan adalah sebagai maf'ul mutlak, dibuat dari fi'il. Fi'ilnya di sini adalah kataba. Nah, kataba ini kita buat menjadi masdar kataba, maka menjadi kitabatan. Fahimtum jami'an? Ya, semoga paham semuanya ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketujuh tentang isim-isim yang marfu' adalah az-zarf. Zaraf, keterangan. Zaraf adalah keterangan. Keterangan dibagi kepada dua. Ada zaraf zaman, ada zaraf makan. Nah, zaraf zaman adalah dalam bentuk masa, zaraf makan adalah dalam bentuk tempat. Kita ambil contohnya. Zaraf zaman yang pertama contohnya yadhhabu at-tullabu ilal madrasati sabahan. Yadhhabu adalah fi'il mudhari'. At-tullabu adalah fa'il marfu'. Ila huruf jar, al-madrasah majrur dari huruf jar. Sabahan adalah sebagai zaraf zaman. Jadi waktunya pagi, sabahan. Atau contoh yang kedua, a'udzu billah ada'ullahu ba'das salati. Saya berdoa kepada Allah setelah salat. Nah, yang menjadi zaraf di sini adalah ba'da. Ba'da adalah masa, setelah.
Setelah apa? Setelah sholat. Atau contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya yastarihu al-insanu lailan. Yastarihu fi'il mudhari', al-insanu fa'il, lailan adalah sebagai zaraf zaman, dalam keadaan malam. Kemudian kita masuk ke zaraf makan atau tempat. Zaraf makan atau tempat menerangkan tempat. Dia salah satu zaraf yang cukup banyak penjelasannya. Di antaranya janiba, waro'a, amama, dan semacamnya. Kita ambil contoh yang pertama. Al-masjidu janibas syari'. Al-masjidu janibas syari'. Masjid itu di samping jalan raya. Nah, kalau kita i'rabkan, al-masjidu mubtada, janiba zaraf makan, mansub, tanda mansubnya adalah fathah, asy-syari'i mazruf, atau yang dimasuki oleh zaraf disebut dengan mazruf namanya. Kemudian contoh yang kedua, amama adalah zaraf makan, al-qa'ati mazrufnya, sayyaratun adalah sebagai khabar. Khabar dari mana? Amamal qa'ah. Atau contoh yang ketiga, al-la'ibuna adalah mubtada, wasata zaraf makan, al-maidani mazruf, atau yang masuki oleh mazruf zaraf tadi. Wasata kedudukannya sebagai mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Wasata. Jadi kalau kita terjemahkan, orang yang bermain itu wasato, di tengah-tengah, al-maidan, lapangan. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan tentang isim mansub. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukran ala fursatikum jami'an. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.